Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Asrullah di channel Asrullah Bio. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan pengajuan pembuatan akun belajar ID untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelum Bapak Ibu melakukan pengajuan akun belajar ID, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan pengecekan terkait ketersediaan akun belajar ID Bapak Ibu. Yang pertama tentu melalui operator Dapodik sekolah masing-masing dengan mengakses situs pddata kemdikbud.go.id dan mendownload lampiran akun belajar ID untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Jika nama Bapak Ibu tidak tercantum di lampiran tersebut, maka langkah selanjutnya silahkan Bapak Ibu menuju ke situs belajar.id. Langkahnya tentu yang pertama Bapak Ibu membuka browser engine-nya, kemudian pada bagian address bar ini diketikkan belajar.id, kemudian di enter. Ini adalah situs atau landing page dari situs belajar ID. Untuk melakukan pengecekan, silahkan masukkan keterangan atau data-data yang dibutuhkan pada bagian yang saya tunjukkan ini. Ya. Data-data apa saja yang harus Bapak Ibu masukkan? Yang pertama nama lengkap ya, sesuai Dapodik, nama ibu kandung, tipe pengguna, tanggal lahir, dan MPSN. Perlu Bapak Ibu pahami bahwa data-data yang dimasukkan di kolom-kolom yang tersedia ini adalah data-data yang wajib sesuai dengan data-data yang tertera di Dapodik. Jika ada yang salah ketik atau tidak sesuai, maka hasilnya tidak akan akurat atau akun Bapak Ibu tidak akan ditemukan. Jadi saran saya, sebelum Bapak Ibu mengisi data-data ini, pastikan Bapak Ibu sudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan operator Dapodik sekolah masing-masing, meminta data tersebut dan mengisikannya pada bagian kolom-kolom ini. Ya, mulai dari nama ibu kandung, tipe pengguna tentu pendidik dan tenaga kependidikan, tanggal lahir sesuai dengan Dapodik, dan NPSN sekolah Bapak Ibu. Setelah itu silahkan Bapak Ibu klik periksa akun pembelajaran. Ketika akun pembelajaran Bapak Ibu tidak ditemukan atau masih tidak ditemukan, langkah selanjutnya silahkan Bapak Ibu menghubungi kapten dan kokapten di wilayah atau daerah Bapak Ibu masing-masing yang nantinya akan dibantu dan difasilitasi. Jika sudah dibantu dan difasilitasi oleh kapten atau kokapten, namun akun belajar ID dari Bapak Ibu belum ditemukan, barulah Bapak Ibu melakukan pengajuan pembuatan akun belajar ID. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Bapak Ibu harus melengkapi bagian lampiran dulu, di mana lampiran ini akan diupload di pengajuan pembuatan akun belajar ID, dan lampiran ini dalam bentuk surat. Di sini saya sudah mempersiapkan satu folder Google Drive yang linknya itu sudah saya sematkan di bagian deskripsi dari video ini yang nantinya dapat Bapak Ibu akses. Oke, langsung saja kita buka ya folder Google Drive-nya yang berupa surat pengajuan belajar ID. Ini dia, seperti ini ya. Nanti ketika Bapak Ibu membuka, di sini banyak contoh-contoh surat untuk pengajuan akun. Bapak Ibu pilih yang contoh surat ketiga seperti yang saya tunjukkan saat ini, yakni surat permohonan akun untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Silahkan Bapak Ibu klik. Nanti bisa Bapak Ibu download atau bisa diisi saja di Google Doc, kemudian di print ya Bapak Ibu, dan selanjutnya ditandatangani dan distempel. Oke, saya jelaskan dulu. Langkah pertama, silahkan Bapak Ibu masukkan kop surat sekolah masing-masing pada bagian yang saya tunjukkan saat ini. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu fokus di bagian tulisan yang berwarna merah. Semua tulisan yang berwarna merah ini dapat Bapak Ibu ganti sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
nomor surat, tanggal surat, nama sekolah, kemudian jenjangnya apa, NPSN sekolah berapa, kabupaten kotanya apa, dan provinsinya apa. Silahkan diganti. Kemudian pada bagian bawah ini ada isikan nama narahubung. Silahkan dimasukkan nama dari narahubung tersebut. Pastikan yang mudah dihubungi ya Bapak Ibu. Selanjutnya tentunya nomor dari narahubung tersebut. Pastikan nomornya aktif ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sematkan nama kepala sekolah, NIP-nya ya sesuai dengan ketika Bapak Ibu membuat surat. Kemudian nanti setelah suratnya jadi silahkan Bapak Ibu print out dan minta tanda tangan Capsek dan distempel basah. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian lampiran surat, di sini ada nomor surat tentu sama dengan nomor yang di atas. Kemudian di sini ada daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan yang akan dibuatkan akun belajar ID-nya. Yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa nama-nama yang dicantumkan dalam daftar ini adalah nama-nama yang sudah ada di Dapodik. Jadi dasar pembuatan akun belajar ID adalah pendidik atau tenaga pendidik yang namanya sudah ada di Dapodik. Jadi meskipun Bapak Ibu masukkan daftar nama guru tersebut atau tenaga kependidikan tersebut, tapi di Dapodik namanya tidak ada, maka otomatis nama-nama yang diajukan ini itu tidak berhak mendapatkan akun belajar ID. Jadi pastikan guru atau tenaga kependidikan yang diajukan itu namanya juga sudah ada di Dapodik. Kemudian silahkan masukkan NIP untuk yang ASN, yang non ASN silahkan masukkan NIK-nya. Selanjutnya setelah surat ini jadi, di print out, tanda tangan dan stempel, silahkan Bapak Ibu scan dan nanti hasilnya dalam bentuk PDF. Inilah yang nanti kita lampirkan. Nah, langkah selanjutnya silahkan Bapak Ibu kembali ke situs Belajar ID. Pada bagian kanan bawah ini terdapat tombol butuh bantuan. Yang perlu Bapak Ibu pahami, tombol butuh bantuan ini sesuai dengan pop-up informasi yang ada di bagian atas seperti yang saya tunjukkan saat ini, itu hanya dapat diakses pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 sampai dengan 17, tidak termasuk hari libur nasional. Jadi itu yang perlu dipahami Bapak Ibu. Namun belakangan ini, tombol butuh bantuan ini tetap muncul meskipun di luar jam yang telah ditentukan. Oke. Kita lanjut, silahkan diklik butuh bantuannya, maka akan muncul pop-up seperti ini. Silahkan diisi alamat email kolom ini dengan alamat email pribadi yang aktif. Misalnya saya Asrullah bio@gmail.com. Oke. Kemudian judul pertanyaannya Bapak Ibu tuliskan saja pengajuan akun baru. Tipe penggunanya Bapak Ibu pilih pendidik tentunya karena guru yang akan diajukan. Kategori masalahnya Bapak Ibu pilih ya. Nah, dengan cara Bapak Ibu scroll atau klik ya pada bagian panah drop down ini, kemudian scroll ke bawah, cari kata permintaan pembuatan akun baru. Bapak Ibu klik. Nah, ini perlu Bapak Ibu pahami bahwa kategori masalah yang Bapak Ibu pilih itu biasanya akan mendapatkan balasan autorespon dari sistem ini. Jadi ketika Bapak Ibu memilih ini biasanya akan ada balasan autorespon dari situs belajar.id. Setelah itu silahkan Bapak Ibu pilih tipe pengguna. Sudah tadi ya, penggunanya pendidik. Selanjutnya namanya siapa? Yang akan dibuatkan itu siapa ya? Bapak Ibu ketik namanya di sini, misalnya Asrullah. Bisa juga mencantumkan jika ada dua nama, bisa juga. Kemudian bagian email pribadi tentu sama dengan yang di atas ya Bapak Ibu, sisa di copy. Kemudian Bapak Ibu pastekan pada bagian ini. Jadi email pribadi inilah yang nantinya akan digunakan untuk mengirim dan menerima email dari Pusdatin ya Bapak Ibu dalam hal ini terkait akun yang akan diterbitkan. Jadi pastikan email pribadinya aktif. Kemudian email akun pembelajarannya atau belajar ID, tentu jika belum punya silahkan dituliskan belum punya. Selanjutnya atau belum memiliki Bapak Ibu ya, belum memiliki. Jenjangnya pilih misalnya SMP, nama sekolahnya misalnya UPTD SMPN 2 Parepare,
Nah, NPSN ini silahkan dimasukkan, jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Misalnya 40307681. Nicknya silahkan dimasukkan Bapak Ibu ya, nick dari guru yang akan dibuatkan akun belajar ID-nya. Kalau 2 silahkan dimasukkan 2, kalau 1 silahkan dimasukkan 1. Tapi sebenarnya tidak ada masalah ketika yang dimasukkan hanya 1 Bapak Ibu, karena nanti ada juga lampiran yang kita kirim, di mana lampiran ini tentu melampirkan nama-nama atau daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan yang akan dibuatkan akunnya. Oke, silahkan dimasukkan. Provinsinya jangan sampai salah Bapak Ibu, misalnya saya adalah Sulawesi Selatan, silahkan dipilih. Kemudian detail pertanyaannya, ini bisa juga Bapak Ibu tuliskan mohon diterbitkan akun belajar ID sesuai dengan daftar terlampir. Oke Bapak Ibu, setelah itu pada bagian lampiran ini Bapak Ibu sisa memasukkan surat pengajuan yang tadinya Bapak Ibu sudah scan ya, yang terlebih dahulu ditandatangani dan distempel basah, kemudian di scan dalam bentuk PDF. Itu sisa Bapak Ibu cari ya di device-nya Bapak Ibu. Langkahnya sisa diklik, kemudian Bapak Ibu cari di mana tempatnya, kemudian klik open ya, atau file PDF-nya diklik open. Jadi nanti di sini akan masuk filenya. Setelah masuk silahkan Bapak Ibu klik kirim. Selanjutnya Bapak Ibu sisa menunggu. Untuk terkait cepat tidaknya respon dari Pusdatin dalam hal ini, itu tergantung dari permintaan yang masuk. Jika permintaan yang masuk sangat banyak, maka Bapak Ibu silahkan bersabar, karena ini akan terurut berdasarkan antrian yang sudah Bapak Ibu ajukan ya. Ketika Bapak Ibu klik kirim, maka Bapak Ibu sudah masuk dalam daftar antrian untuk ditangani. Jadi jangan lupa cek email pribadinya secara berkala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.